Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafita Ramadhani yang akan mempresentasikan tugas studi khusus kelayakan bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berdosen pengampu Dr. Andi Faisal SE MPH. Pertama-tama, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yang dimana yang terdiri dari saya sendiri, Nafita Ramadhani, dan kemudian ada Sentian Latif, kemudian ada Nindi Karla Ramadhani. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memaparkan latar belakang bisnis kami terlebih dahulu, yang dimana nama usaha kami itu Mochi Friends Corner. Nah, Mochi Friends Corner memiliki makna yang hangat dan ramah, mencerminkan perusahaan dan persahabatan dan kebersamaan, yang dibuat memiliki 3 varian rasa, yaitu coklat, stroberi, vanila, yang dimana variannya terinspirasi dari kesukaan kami masing-masing. Kemudian kata mochi, yaitu kue tradisional dari Jepang yang kenyal dan manis, sehingga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Kemudian ada friends, yang menunjukkan bahwa usaha ini dibangun oleh 3 sahabat, sehingga nama ini mencerminkan persahabatan yang erat. Selain kata friends juga memberikan kesan di mana pelanggan bisa merasa seperti teman, yang menciptakan suasana yang ramah dan akrab. Kemudian corner. Nah, corner ini menggambarkan nyaman dan damai ketika menikmati mochi bersama teman. Nah, Mochi Friends Corner ini didirikan oleh 3 sahabat, yaitu kami, Asri, Tri, dan Hindi. Nah, di mana kami membuat usaha mochi pada masa kuliah untuk mencari penghasilan sebagai anak kos dari sampingan. Nah, ide usaha membuat mochi ini pertama kali muncul pada saat kami bertiga sering mengunjungi event maupun pameran. Kami rasa mochi yang dijual pada event maupun pameran terbilang tidak semua masyarakat dapat menjangkau. Apalagi di kota Makassar banyak kalangan ibu-ibu yang mempertimbangkan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Kemudian kami bertiga tersebut memiliki ide untuk membuat mochi yang dapat dijangkau berbagai kalangan dengan harga yang merakyat, apalagi kami gemar makan mochi. Nah, kemudian kami berpikir lebih baik kita membuat mochi sendiri dibandingkan kita membeli mochi terus-terusan di luar sana karena harganya yang lumayan pricey. Nah, kami biasanya melakukan pemasaran itu pertama di kampus, kami menawarkan pada teman-teman kampus kami sendiri. Kemudian pada minggu pertama itu berpindah ke Car Friday, Sabtu dan Minggu Car Friday di Goa, kemudian minggu kedua itu di KFC di Boulevard, kemudian minggu ketiga di SCF di Unhas, dan minggu keempat di Gor Sudiang. Nah, kami sepakat untuk melakukan teknik pemasaran marketing ini agar masyarakat rindu dan penasaran terhadap Mochi Friends Corner. Nah, selain itu, Mochi Friends Corner juga tersedia di kos saya yang letaknya di belakang kampus UNEM, agar lebih mudah para mahasiswa membelinya saat mereka membutuhkannya atau selang rindu kepada Mochi Corner. Nah, kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Nah, dalam analisis potensi pasar dari usaha Mochi Friends Corner, kami membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi peluang bisnis dari sektor makanan, terutama cemilan. Berikut analisis potensi pasar Mochi Friends Corner berdasarkan beberapa elemen kunci. Yang pertama dari tren konsumen, yang kedua dari segmentasi pasar, yang ketiga kemudian kondisi pasar, yang keempat kekuatan produk.
Nah, kemudian analisis pesaing mencakup analisis SWOT. Nah, untuk memahami posisi Mochi Friends Corner dalam industri kuliner, kami melakukan analisis pesaing menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis ini membantu kami mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan eksternal, internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis kami. Nah, kemudian ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share, mencakup STP marketing, strategi pemasaran, produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, untuk mencapai market share yang signifikan, Mochi Friends Corner perlu mengembangkan strategi pemasaran yang terarah dan menyeluruh. Ini melibatkan analisis STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, serta strategi pemasaran 4P, produk, harga, tempat, promosi. Nah, kemudian aspek teknis dan teknologi. Nah, produksi mencakup cara pembuatan mochi. Mochi Friends Corner memiliki makna yang hangat dan ramah, mencerminkan persahabatan dan kebersamaan yang dibuat memiliki 3 varian rasa, yaitu coklat, strawberry, vanilla, dan varian yang terinspirasi dari kesukaan kami masing-masing. Nah, adapun dari pemilihan bahan baku. Nah, pemilihan bahan baku yang berkualitas sangat penting dalam produksi. Bahan utama yang digunakan untuk membuat mochi adalah yang pertama tepung ketan putih, gula pasir, air, serta isiannya coklat, stroberi, dan vanila. Nah, dari proses pembuatan mochi French corner melibatkan beberapa tahapan teknis. Yang pertama, pencampuran bahan. Nah, yang pertama tepung ketan, gula pasir, dan air dicampur dengan proporsi yang tepat agar adonan memiliki kekentalan dan elastisitas yang ideal. Setelah itu, setelah mencampurkan bahan, kita masukkan metode pengukusan. Nah, adonan yang tadi yang telah dicampur kemudian dikukus hingga matang sempurna. Biasanya selama 20-30 menit tergantung pada jumlah adonan dan alat pengukus yang digunakan. Kemudian pengukusan ini merupakan langkah penting karena mengaruhi tekstur mochi. Kemudian pembentukan. Setelah adonan dikukus, adonan dibentuk saat masih hangat. Proses pembentukan harus dilakukan di atas permukaan yang ditaburi tepung maizena untuk mencegah lengket. Nah, setiap adonan dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan dan diberi isian jika diperlukan. Kemudian pendingin dan pengemasan. Mochi harus didinginkan sebelum dikemas agar tidak menguap dan menjaga kelembutannya. Kemasan harus higienis dan melindungi mochi dari udara luar agar tetap segar lebih lama. Kemudian dari penggunaan alat pengukur digital. Nah, timbangan digital. Kalian menggunakan timbangan digital untuk mengukur bahan baku, memastikan setiap bahan digunakan dalam jumlah yang presisi sehingga hasil produk selalu konsisten. Kemudian teknologi pemasaran digital. Teknologi dalam pemasaran sangat penting untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Kalian menggunakan teknologi digital seperti media sosial, platform marketplace, dan website e-commerce bisa sangat membantu mempromosikan produk Mochi kepada konsumen yang lebih luas. Selain itu, aplikasi pesan antar online juga delivery service juga dapat memfasilitasi distribusi Mochi ke pelanggan. Kemudian, manajemen sumber daya manusia. Pengukuran pasar memiliki keterbatasan, yaitu penjadwalan usaha. Untuk menjalankan Mochi Friends Corner dengan efektif, kami akan menggunakan penjadwalan usaha yang tepat. Nah, langkah-langkah penjadwalan yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan harian, prioritas tugas, dan flexibility. Kemudian struktur manajemen kami di Mochi Friends Corner transparansi dan responsif untuk memastikan semua departemen beroperasi dengan harmonis. Yang dimana yang pertama levelnya tinggi manajemen, kemudian departemen utama, dan tim eksekutif. Kemudian sistem pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah inti dari kesuksesan kami di Mochi Friends Corner. Berikut adalah sistem yang akan kami gunakan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, kompensasi dan benefit. Kami memberikan kompensasi dan benefit. Yang keempat, menjaga lingkungan kerja yang positif. Kemudian mengevaluasi kinerja tenaga kerja. Kemudian keenam, memberikan retensi kepada karyawan. Yang ketujuh, senantiasa menjaga kesejahteraan karyawan. Kemudian evaluasi kinerja sumber daya manusia. Nah, evaluasi kinerja SDM sangat penting bagi kami untuk memastikan semua anggota tim berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bisnis. Seperti metode evaluator dan digunakan kemudian indikator kinerja utama dan tindakan
korelatif. Nah, dari aspek finansial, modal awal peralatan produksi. Peralatan produksi yang kami butuhkan yang pertama mangkok atau wadah besar, kemudian panci kukus, timbangan kue, sutil kayu, rolling pin, spatula, plastik, kemasan kotak, dan kantong plastik. Nah, masing-masing harga satuannya itu sebesar 25.000, panci kukus 150.000, timbangan kue 70.000, kemudian sutil kayu 4 PCS 10.000, harga satuannya itu 10.000, kemudian rolling pin 35.000, spatula 15.000, plastik kemasan kotak 30.000, kantong plastik 15.000. Nah, di mana total harga yang dibutuhkan dari setiap peralatan produksi yang kami butuhkan itu senilai 460.000 sesuai dengan beberapa kebutuhan unit dari peralatan tersebut. Nah, kemudian bahan baku. Nah, di sini kami membutuhkan tepung ketan putih sebanyak 40 unit, yang dimana harga satuannya itu 15.000. Kemudian gula pasir 10 unit, di mana harga satuannya 17.000. Kemudian tepung jagung atau tepung maizena kami membutuhkan 20 unit, atau 20 PCS, yang dimana harga satuannya 12.000. Kemudian isian coklat leleh, selai strawberry, dan selai vanila, yang dimana harga persatuannya itu 20.000. Kami membutuhkan masing-masing 10 PCS untuk setiap varian rasa, yang dimana total dari setiap unit dikali dengan harga satuannya itu sebesar 1.610.000. Kemudian untuk biaya lainnya seperti tabung gas, transportasi, sewa tempat untuk Car Free Day. Total harga dari biaya lainnya yang tersebut 496.000. Kemudian bagian analisis keuangan. Yang pertama pendapatan. Biaya produksi untuk 1.100 mochi per bulan, di mana biaya bahan baku ditambah biaya lainnya sebesar 101.610.000 ditambah 496.000. Kemudian total biayanya sebesar 2.106.000. Kemudian biaya operasional setiap bulan. Penjualannya itu Senin sampai Jumat 25 sampai 30 PCS mochi, Sabtu Minggu 35 sampai 40 PCS mochi. Nah, harga jual per PCS-nya itu 3.500. Kemudian pendapatan sebulan ini 3.500 mochi per PCS dikali 1.100 PCS mochi, sama dengan 3.850.000 pendapatan per bulan. Nah, kemudian laba bersih bulanan. Pendapatan bulanan dikurang dengan biaya operasional bulanan. Pendapatan bulanan itu sebanyak 3.850.000 dikurang dengan biaya operasional sebanyak 2.106.000. Maka hasilnya 1.744.000 rupiah keuntungan per bulan. Kemudian jangka waktu pengambilan modal atau payback periode. Yang pertama modal awal, peralatan produksi ditambah bahan baku, kemudian ditambah biaya lainnya, yang dimana tadi peralatan produksi senilai 460.000 ditambah dengan bahan baku 1.610.000, kemudian biaya lainnya 496.000, maka hasilnya 2.566.000. Laba bersih bulanannya sebanyak 1.744.000. Nah, kemudian payback periode sebanyak 2.566.000 dikurang 1.744.000 sama dengan 822.000. Nah, jangka waktu pengembalian modal awal selama 1 bulan itu atau 30 hari. Kemudian analisis rasio return atau on investment atau ROI. Rumus ROI yang pertama itu laba bersih tahunan dibagi modal awal dikali 100%. 100. Dengan asumsi laba bersih tahunan Mochi Friends Corner sebesar 1.744.000 dikali 12 sama dengan 20.928.000. Kemudian pendapatan awalnya itu sebesar 2.566.000. Nah, perhitungannya 20.928.000 dibagi 2.566 dikali 100 sama dengan 815%,5.
Nah, rasio ROI untuk usaha motion transfer adalah sebesar 815,5% yang menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat baik, di mana setiap Rp1 yang diinvestasikan, pemilik akan memperoleh pengembalian sebesar 8,15 dalam 1 tahun. Nah, kemudian analisis resiko. Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan akan dipertimbangkan dalam menjalankan usaha motion transfer. Nah, yang pertama, risiko persaingan. Nah, tingginya persaingan bisnis makanan ringan seperti mochi yang cukup banyak sehingga perlu strategi untuk bersaing. Kemudian solusinya, strategi pada harga mochi plus karena harganya lebih terjangkau atau murah dibandingkan pasaran yang lain. Seperti tadi, misalnya harga di pasaran itu satu pieces mochi itu sebesar Rp5.000 per pieces. Sedangkan pada usaha kami yaitu Mochi Friends Corner hanya 3.500 per pieces-nya. Nah, kemudian risiko pemasaran, kesulitan menjangkau pelanggan, nah, terutama di daerah baru atau tanpa reputasi sebelumnya. Solusinya itu kami memanfaatkan media sosial, mempromosikan pada teman-teman, atau buat promosi yang menarik. Kemudian yang ketiga, risiko penjualan dan harga bahan baku. Nah, fluktuasi harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik, biaya produksi bisa meningkat dan menekankan margin keuntungan. Kami menaikkan harga biaya produksinya. Kemudian solusinya itu kami selalu mengecek harga pasar dan mempertimbangkan penyesuaian harga jual atau mencari supplier atau alternatif. Nah, mungkin itu saja dari presentasi pelaporan proposal studi kelayakan bisnis dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.